Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia ada Revolusi Riza di Arab Saudi. Selamat pagi waktu setempat, Revo. Assalamualaikum. Bagaimana rangkaian ibadah haji di sana? Apakah masih ada jemaah haji Indonesia yang masih melakukan tawaf wadah hingga pagi ini di sana, Revo? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Heranov. Ini merupakan hari tanggal 13 Juli di mana bagi sebagian jamaah haji, sebagian masih melakukan lempar jumroh sebenarnya, Heranov. Di sebagian jamaah haji kita juga termasuk di antaranya masih berada di Mina, terutama bagi mereka yang mengambil giliran atau mengambil lempar jumroh itu mengikuti yang nafar sani atau akhir. Hari ini merupakan jadwal biasanya buka pukul 6 pagi sampai malam, sampai berakhir bergantinya hari menjadi tanggal 14 Zulhijjah. Sebagian jamaah masih berada di Mina dan sebagian yang lain sudah kembali ke Mekah dan melaksanakan ibadah tawaf ifadah maupun sebagian yang lain yang akan kembali ke tanah air pada akhir ini sudah mulai bersiap-siap melakukan tawaf wada atau tawaf pisahan. Seperti kita ketahui, untuk kloter awal jamaah haji asal Indonesia akan kembali ke tanah air per tanggal 15 Juli besok atau hari Jumat besok. Dengan begitu maka jemaah haji kloter awal ini tentu pada hari-hari ini akan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan memang sejak setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri dan pelaksanaan lempar jumroh, aktivitas di Masjidil Haram meningkat cukup pesat, terutama bagi mereka yang tidak melakukan tawaf wada. Pelaksanaan tawaf sendiri sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau pada minggu lalu sebelum pelaksanaan wukuf untuk hingga pada sholat Idul Adha, jamaah haji yang ingin melakukan tawaf harus mengenakan kain ihram. Tapi semenjak hari kemarin untuk jamaah yang tidak melakukan tawaf tidak perlu lagi mengenakan kain ihram, cukup mengenakan pakaian biasa saja. Sehingga dengan begitu pelataran di sekitaran Ka'bah itu menjadi lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Kalau sebelumnya difilter dengan cara hanya mereka yang mengenakan kain ihram yang bisa masuk ke area tawaf, tapi kalau per kemarin sudah diperlonggar, tidak perlu lagi menggunakan kain. Ini mungkin juga untuk memberi kesempatan kepada jamaah haji dari seluruh dunia yang tidak kembali ke tanah air masing-masing dan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Baik, Revo, kalau Anda katakan tadi akan ada kepulangan dari jemaah haji Indonesia dari tanggal 15 hingga 30 Juli dan pemerintah sudah memastikan mitigasi kepulangan dari jemaah haji. Bisa Anda gambarkan sebenarnya persiapan jelang kepulangan dari jemaah haji asal Indonesia di sana, Revo? Sebenarnya tidak ada terlalu istimewa ya, Ranovia, untuk kepulangan jemaah haji. Akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dimasukkan sehingga tidak menyulitkan pergerakan jemaah. Selebihnya kemudian seperti himbauan dari Kementerian Agama bahwa nanti setiap jamaah yang di air akan periksa kesehatannya di embarkasi masing-masing. Juga bagi para jemaah melakukan kesehatan secara ketat. Melakukan protokol kesehatan secara ketat. Mengingat saat ini Omikron sedang tinggi-tingginya, COVID-19 varian Omikron BA4 atau BA5 sedang tinggi-tingginya di tanah air dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada minggu ini. Dengan kedatangan 100.000 jamaah haji, walaupun datangnya berangsur-angsur tidak secara langsung tapi bergelombang, maka ini juga akan meningkatkan resiko penyebaran COVID-19 varian Omikron BA4, BA5. Karena itu kemudian tidak mengherankan kalau misalkan ada himbauan bahwa setiap penjemput harus menerapkan protokol kesehatan kita, dan juga bagi para jemaah haji yang tiba di tanah air untuk
sedikit lebih membatasi setidak-tidaknya selama masa karantina mandiri ya. Baik, kami doakan semoga Anda sehat selalu bersama 100.000 jemaah haji asal Indonesia akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat tanggal 15 Juli. Terima kasih atas laporan Anda, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, ada Revolusi Riza langsung dari Arab Saudi.